Hai, oke, minasan, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video. Ini kan hari karantina saya terakhir di Jakarta sebelum nanti malam terbang ke Jepang. Kali ini saya ingin mempacking barang-barang saya, merapikan heya atau kamar hotel, kemudian memastikan lagi lah barang nggak ada yang tertinggal. Jadi waktu di Jepang udah siap semuanya. Oke, langsung aja saya liatin dulu ya barang-barangnya yang masih berantakan. Masker untuk selama di hotel ganti. Ini ada isi 30. Tinggal beberapa aja sih, tinggal 20-an tuh. Maskeran cuma 3 hari jadi jarang kepake. Paling kalau keluar langsung buang ganti. Ini nah udah buat nanti di Jepang. Ini profil perusahaan saya. Ini masker dari PT JIIC. Kemudian ini makan di hotel sih, kartu sendok tisu makan di hotel. Bolpen masih sisa buat tadi pagi sampai pagi masih pelajaran soalnya. Jadi masih ada ini bolpen. Ini ada teco untuk mencatat ya, atau namanya buku saku yang kecil. Kemudian masih dompet masih di luar soalnya masih sering pakai KTP kan semua kalau di hotel. Kalau butuh apa-apa pakai KTP asli. Ini juga masih ada masker dari bawaan dari rumah. Kalau ini mah dari rumah masker. Nafuda udah, ini Nafuda nemtek lah, ini nemtek namanya. Nemtek untuk nanti di Jepang buat pelajaran lagi. Masih ada sisa mie gelas buat cemilan. Udah dapat makan sih 3 kali di hotelnya, cuma buat cemilan. Kopi dihabisin saya habisin di hotel. Soalnya juga bosen lah kalau minum air putih terus. Walaupun ya ini soalnya udah banyak sih. Sehari dapat yang segini. Ini ukuran 600 ml dapat 3 sama tambahan 2 dapat 5, berarti sehari kayak gitu. Habis terus kalau saya. Ini masih ada tisu basah antiseptiknya buat keperluan kan, masih Covid juga masih ada ya, buat jaga-jaga harus bersih, benar-benar bersih. Charger masih di luar, charger HP. Jam tangan juga. Jam tangan nanti waktu berangkat dipakai di tangan langsung sih, jadi nggak dimasukin di tas. Vitamin juga masih ada, saya minum hampir ya setiap hari saya minum. Sebelum berangkat karantina sampai sekarang ini masih saya minum. Hand sanitizer saya bawa 2, yang ini dari rumah, yang ini dikasih di sini, jadi ada 2. Kemudian ini tas laundry kan waktu saya kan dari Semarang, berangkatnya dari bandara YIA Yogyakarta International Airport. Nah dari situ kan diharuskan bawa ini tas laundry, soalnya lebih simpel, lebih praktis. Soalnya waktu sampai hotel kita kan dikasih ini koper sama tas lempang kecil. Makanya dari rumah saya bawa ini tas laundry, saya masukin semua di sini. Kemudian sampai hotel saya pindah langsung packing ke kopernya. Kalau tas ransel bawa sendiri ya ini ya, tas ransel. Kemudian ada sepatu nanti dipakai langsung lah. Ini masih ada plastik buat tempat waktu di tasnya, waktu dari bandara Jogja sampai ke Jakarta sini. Udah, kemudian ini masih dokumen masih saya di luar. Dokumen masih lengkap ya, masih di luar semua. Nanti saya masukin ke tas ransel ini. Kemudian ini buat sholat saya lah di hotel setiap hari, jadi belum saya lipat sampai nanti mungkin waktu sholat
Zuhur ya, soal zuhur saya lipat, saya masukin. Kemudian juga ini masih ada charger sama headphone atau headset masih ada di luar, sama Al-Quran juga buat tiap sholat. Alhamdulillahnya masih sempat ada waktu buat baca walaupun bentar-bentar. Kemudian ini kaos dalaman buat biar lebih adem aja di sini di hotelnya, biar lebih sejuk. Masih ada celana juga. Di lemari ada, saya buka, di lemari ada topi, nanti topi langsung dipakai, ikat pinggang. Ini jaket ya, nggak kelihatan ya, jaket sama ini buat nanti daleman, kaos hitam daleman. Udah, kalau di toilet mah udah bersih, udah rapi lah. Bentar. Dapat makan pagi, sarapan pagi dari hotel. Kita habis ini saya mau makan dulu, kita taruh dulu lah makannya, makan sama dapat minum lagi. Minum pasti dikasih tiap makan, saya udah batu. Kalau mau tahu menunya di hotel, ayam, ini ada saus, mie, nasinya udah pas porsinya, sama buah. Jadi emang menu sehat sih di sini. Namanya juga karantina kan. Udah, bentar habis ini mau saya rapiin dulu semuanya. Oke, minasang, sekarang saya mau packing dulu, menyiapkan semuanya. Nanti kita akan masukin ke dalam ini kan. Nanti kan saya dikasih plastik kayak gini, plastik besar bening. Ini plastik untuk dipisahkan. Jadi kan di sana nanti dipisahkan, di tas ransel ada 2 packingan, jadi dapat 2 plastik. Untuk tas ransel itu yang packing pertama untuk buku pelajaran selama nanti pelatihan lanjutan setibanya di Jepang. Yang satu lagi plastiknya berisi untuk peralatan kita, misal kayak suripa itu sandal ya, sandal terus handuk olahraga itu dipisahin jadi di plastik itu. Jadi intinya ada 2 plastik di tas ransel, 1 plastik berisi buku-buku untuk pelajaran, yang satunya lagi untuk peralatan kita yang nanti kita butuhkan untuk keseharian yang menunjang pembelajaran kita ya. Itu terus kemudian untuk di koper sendiri ada 3 plastik untuk koper. Yang plastik pertama itu berisi packing untuk nanti kita setibanya di perusahaan Jepang. Jadi penyusunannya packing yang perusahaan itu paling bawah koper. Soalnya kan itu dibukanya nanti waktu kita sampai perusahaan. Kemudian plastik atau packing kedua berisi bahan makanan kita selama waktu awal di Jepang. Pasti kita kan masih belum bisa, ya udah bisa mungkin ya, tapi kan masih terbiasa dengan makanan Indonesia, dengan bumbu Indonesia lah. Jadi ya untuk awal saya bawa lumayan banyak lah untuk bumbu, sama paling mie instan sih yang lumayan saya. Soalnya mie instan kan ya makanan semua orang kan ya. Makanya saya bawa lumayan banyak, sama itu super bubur kan lebih simpel. Kalau misal pagi-pagi sarapan kita waktunya mepet, belum sempet masak nasi atau masak makanan, ya udah nyeduh aja itu super bubur, itu bubur instan ya. Itu paling. Terus packing atau plastik yang ketiga berisi pakaian sehari-hari ya, kayak
kaos daleman, celana training, sama celana kain hitam sih. Kain hitam kan itu, yang celana kain itu untuk pembelajaran juga sih dipakai. Jadi itu nanti penyusunannya paling bawah itu untuk packing perusahaan, sama mie yang atas saya tumpuk dengan packing pakaian saya sehari-hari nantinya biar memudahkan saat diambil. Terus satu lagi yang tas lempang itu yang kita bakal butuhin setiap waktu sih, misal kayak charger, kemudian earphone, pasport sama visa wajib di tas lempang kan. Kita keluar negeri pasti langsung ditanyain, jadi biar gampang cepet ngambilnya kalau di tas lempang kan. Selain itu apalagi ya, masker pengganti saya kasih situ. Tas lempang itu hand sanitizer, kemudian kamus yang kemarin saya buat kamus kecil itu, buku catatan yang kecil, teco namanya ya, buku saku kecil itu, sama alat tulis sama dompet sih. Paling itu yang di tas lempang. Ya sekarang saya mau persiapan dulu untuk pack gitu. Oke. Oh ya, tips aja mungkin untuk teman-teman yang mau packing biar bisa muat banyak. Kita buat packnya kalau bisa dilipat gini ya. Ini kan kayak gini. Ini kan sejadah saya kayak gini. Kita gulung aja sih biar gak makan tempat. Kita gulung kayak gini, baru kita tata, kan udah gulungan kayak gini. Jadi gak terlalu makan tempat. Baru langsung kita tata aja. Ini saya udah gulung semua pakaian, ini kaos saya gulung kayak gini biar gak makan tempat. Kayak gini semua ya. Kemudian saya masukin ke plastik tadi. Oh ya, ini saya masih pakai seragam yang diberi. Ini nanti untuk saya pelatihan di Jepangnya sih. Nanti kan juga nanti siang Ikijine atau penimbangan koper juga Arima Snack. Jam 1 ada penimbangan koper, jadi masih saya pakai. Ini juga kan hari karantina terakhir. Jadi nanti kunci hotel paling aktif sampai jam 11. Setelah itu udah nggak bisa kunci hotelnya, makanya mending langsung saya pakai yang udah nggak kepake, maksudnya nanti yang saya butuhin di Jepang langsung saya aja masukin ke koper biar nanti nggak usah buka-buka lagi, mending saya pakai langsung seragamnya.
tas koper udah, soalnya kan tas sama ransel udah saya tata sih dari kemarin-kemarin, makanya kita tinggal ngerapiin. Kalau yang diisi tas ransel masih di luar semua, ini dokumen masih di luar semua, soalnya sampai pagi tadi pun masih dipakai untuk pembelajaran ya. Sekarang saya akan siap-siap. Oh ya, untuk berat koper sama tas, kalau dari saya kan dari siswa PT JIIC, itu beratnya udah di bandara nanti berat koper totalnya enggak total, seberat koper 20 kg. Jadi saya dari rumah kan bawa tas laundry itu. Tas laundry saya bawa berat berapa itu? 16 kg. 16, terus sampai sini kan dapat koper, jadi kan beratnya nambah. Berat koper sendiri kurang lebih 3,5 kilo. Jadi ya di sini saya misal nanti pun kalau beratnya kelebihan ya mungkin harus ada yang ditinggal, atau kayak makanan masih bisa sih dihabisin, jadi ngurangin berat juga. Jadi saran aja kalau dari rumah mending bawanya yang misal beratnya kan, kalau dari saya kan 20 kilo, saya harusnya bawa dari rumah itu 15 kiloan, 15 ke bawah dikit lah. Jadi nanti di sini waktu dapat koper nimbangnya juga bisa sesuai. Kalau tas ransel sendiri beratnya 7 kg. Itu untuk tas ransel. Tas ransel kan paling yang berat itu untuk kamus besar sama buku JLPT. JLPT itu ya lumayan berat soalnya tebel kan ya. Itu paling. Mungkin kalau untuk penerbangan beda-beda ya. Saya kan masih JISU 1, program yang pertama untuk magang ke Jepang. Jadi mungkin beratnya cuma segitu. Mungkin ada yang lebih, ada yang 30 kilo, ada yang maksimalnya 30, ada yang 40, itu juga saya kurang paham. Mungkin bisa di set, tiap maskapainya beda-beda mungkin. Sama barang-barang yang nggak boleh dibawa juga. Nanti tiap maskapai ada kok, itu bisa dicek di internet. Itu bisa. Kalau yang pasti itu untuk rokok ya, untuk rokok kalau dari saya nggak boleh lah. Yang JISU 3 mungkin boleh. JISU 3 itu program magang yang dia udah pulang ke Indonesia, mau balik lagi ke Jepang, nambah lagi 2 tahun, itu boleh bawa rokok. 1 slop sih, 1 orangnya cuma 1 slop ya. Itu untuk yang JISU 3. Kalau untuk kayak saya JISU 1 damedes, tidak boleh, sangat tidak diperbolehkan. Jadi nanti waktu awal datang di hotel ada pemeriksaan dari sensei, dari guru. Kalau kedapatan ada yang bawa, ya udah diambil, disita. Emang itu aturannya nggak diperbolehkan kan. Udah itu paling ya, saya mau packing untuk tas ransel dulu. Satu matene. Oke, udah semua. Mungkin itu aja yang saya packing. Nanti kalau ada tambahan juga saya akan tata lagi. Kalau mungkin ada yang mau tanya bisa langsung DM aja, nggak apa-apa, di Instagram saya @robbitaufik, ROBBITAUFIQ. Nggak apa-apa, langsung tanya aja. Kita kan juga mungkin ya teman-teman yang mau ke sana, atau adik kelas, atau siapapun yang pengen ke Jepang, sedikit banyaknya bisa tanya aja. Walaupun saya juga masih awal kan, ilmunya juga belum banyak ya. Intinya saya juga ingin saling bantu buat teman-teman yang juga punya cita-cita sama kayak saya. Intinya itu aja, juga untuk dokumentasi saya aja sih. Dari awal buat video kan saya juga ingin, yaitu tadi saya punya punya cerita gimana perjuangan yang saya mulai dari usia sekarang sampai nantinya lah, punya keluarga sendiri. Jadi ada ceritanya lah, nggak kebuang, nggak kelewat gitu aja. Nanti mungkin bisa saya tunjukin ke
keluarga saya lah, untuk saya ceritain. Oh saya pernah kesini, dulu saya hidupnya kayak gini. Ya ada ceritanya sendiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.